Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Jus Mahendra bisa hadir menyapa kembali Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Di awal tahun 2022 ini ada angin segar di bidang pariwisata Kota Pekalongan. Pasalnya Kota Pekalongan akan memiliki wisata air yang digadang-gadang terbesar di Indonesia. Dan di awal tahun 2022 ini pengerjaan proyek pertama wisata air terbesar di Pantai Pasir Kencana telah selesai. Nah, tujuan dibangunnya dari wisata air ini tentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan atau masyarakat Kota Pekalongan itu tersendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kapan wisata air ini di Kota Pekalongan akan dioperasionalkan atau dibuka untuk umum. Untuk episode kali ini kita bakal membahas topik mengenai wisata air Pantai Sari atau Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan yang sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita semuanya narasumber yang berkompeten di bidangnya. Langsung saja pemirsa kita sapa. Yang pertama ada Kepala Dinas Dinparbud Pora Kota Pekalongan, ada Bapak Sutarno SHMM. Assalamualaikum Pak Tarno, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik saja. Sehat ya Pak Tarno? Alhamdulillah ya. Sehat ya, amin. Nah, selain tentunya ada Pak Sutarno, kita juga sudah kedatangan salah satu narasumbernya juga, yaitu General Manager Hotel Davom Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Adrian. Assalamualaikum Pak Ian, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mas Aziz. Sehat ya Pak Ian? Sehat, ya? Sehat selalu. Sehat luar biasa. Hari ini kayaknya kita seger semuanya ya. untuk bisa menyapa warga ataupun masyarakat Kota Pekalongan ataupun memberikan informasi tentang wisata yang sudah ditunggu-tunggu nih Pak Tarno ya. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah langsung saja. Mungkin buat pemirsa juga penasaran sebenarnya kapan sih rencananya wisata ini akan dibuka. Namun saya tidak akan menanyakan itu terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan dengan hal yang lain. Nah, berbicara nih Pak Tarno mengenai wisata air ini ya yang dibangun di Kota Pekalongan, bisa dijelaskan nggak sih awal mula tercetusnya pembangunan wisata air ini kenapa di Pekalongan dan kenapa wisata air? Bahkan ini cangkupannya katanya terbesar gitu di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Silakan. Ya, terima kasih. Pertemuan siang ini sangat menarik sekali. Sekaligus bisa untuk menjelaskan bagaimana sejarah wisata air Pasir Kencana di Kota Pekalongan tersebut. Wisata Pasir Kencana tersebut ini dibangunkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2020, yang mana semuanya pembiayaan maupun pelaksanaan fisik dilakukan oleh pemerintah pusat melalui PUPR. Kenapa kok ditunjuk wisata air ya? Karena letaknya sendiri itu yang dulu kan juga sebagai tempat wisata, yaitu wisata Pasir Kencana, dan di sana tuh ada pantai, dan sekarang dibangun pun juga tidak lepas dari air. Ada kolam renangnya, kolam keceh, air mancur, dan lain sebagainya. Ini cukup representatif. Kalau nanti setelah dibuka nanti bisa masyarakat datang ke sana. Oke, nah kalau berbicara kenapa di Kota Pekalongan sih Pak dari Kementerian PUPR bangunnya? Kan masih tuh banyak daerah-daerah ataupun kota-kota besar lainnya yang dekat dengan pantai gini. Kok bisa sih Kota Pekalongan ditunjuk gitu? Silakan. Oke. Mungkin ini ya, mungkin pemerintah pusat itu berpandangan Kota Pekalongan ini kan tidak mempunyai alam yang sangat luas ya. Tidak punya gunung, tidak punya lahan sawah yang besar, tidak punya tambang. Maka pemerintah pusat membantu Kota Pekalongan untuk membangun apa yang bisa di Kota Pekalongan. Nah, Kota Pekalongan kebetulan kita punya pantai, yang mana di pantai tersebut ada tempat yang bisa dibangun untuk sarana wisata. Jadi mungkin pertimbangannya itu. Jadi pertimbangannya bisa dikatakan bahwa Kota Pekalongan memiliki peluang untuk dibuka destinasi wisata seperti itu ya. Betul. Karena mungkin wisata pantainya cukup luas seperti itu. Makanya ini digadang-gadang akan menjadi terbesar di Asia Tenggara seperti itu ya. Ya,
Kemudian kan kebetulan kita punya objek wisata ini yang di tepi pantai ya. Ada di Pasir Kencana itu sendiri, ada Selamaran, dan ada mangrove. Mungkin dari luasannya ya cukup luas kalau digabung, yang tentunya ke depan ini bisa disaling terintegrasi sehingga ini bisa dikatakan sebagai wisata air terbesar ya. Cukup besar. Wow, semoga ya Pak Tarno ya bisa terrealisasi. Amin ya. Dari Pak Tarno saya ke Pak Ian nih. Pak Ian, sebagai pengelola salah satu hotel di Kota Pekalongan, bagaimana tanggapan Bapak nih mengenai wisata air ini yang digadang-gadang sekali lagi terbesar gitu, akan terbesar di Asia Tenggara, Pak? Silakan. Ya, ini kita sebagai untuk pariwisata khususnya perhotelan, ya sangat exciting. Artinya ini kita sambut dengan baik karena selama ini Kota Pekalongan memang terkenal ada beberapa orang yang untuk datang ke sini itu yang tentunya dengan batik, dengan sehubungan dengan industri perekonomian, orang jual beli di sini. Memang tempat-tempat wisata itu adanya di kabupaten atau di luar Kota Pekalongan. Oleh-olehnya belinya di sini gitu. Oleh-olehnya di sini. Dengan adanya nantinya akan dibukanya Pasir Kencana ini, ya pastinya saya sangat optimis ya. Ini akan menambah tingkat hunian khususnya untuk di perhotelan. Perhotelan yang ada di Pekalongan gitu ya. Oke, wah ini sangat luar biasa sekali tentunya buat pemirsa yang ada di rumah. Ternyata memang bisa dikatakan bahwa perhotelan di Kota Pekalongan bisa menangkap gitu ya peluang ini gitu ya. Semoga ya bisa meningkatkan tentunya dari penginapan yang ada di hotel-hotel Pekalongan, khususnya di Hotel Davam ini pemirsa. Oh ya, buat pemirsa yang di rumah juga kita sedang tentunya untuk siang hari ini menyelenggarakan talk show di lounge ataupun cafe Scarlet Hotel Davam Kota Pekalongan ya. Pak Ian ya, terima kasih banyak untuk tempatnya untuk bisa kita share ataupun menginformasikan tentunya masyarakat Kota Pekalongan mengenai wisata yang digadang-gadang terbesar ini pemirsa. Baik, saya ke Pak Tarno lagi nih Pak Tarno. Nah, berbicara tentang wisata air ini gitu, kita mungkin bilangnya wisata air dulu ya Pak ya, karena memang belum dicatukan menjadi satu gitu ya. Kalau sudah dicatukan bisa satu, kita bisa ungkapkan memang itu terbesar gitu, karena ini masih bisa dikatakan step by step pembangunannya gitu. Nah, ada 4 segmen di 4 lokasi pembangunan wisata air ini gitu kan, seperti wisata Pantai Selamaran, kemudian wisata Pantai Pasir Kencana, kemudian ada wisata Pantai Sari, dan satu lagi yaitu wisata mangrove. Nah, apakah keempat wisata tersebut akan dikonsep sama ataupun berbeda gitu? Bisa dijelaskan secara detail, Pak? Ya, terima kasih. Tentunya masing-masing punya karakteristik sendiri ya. Namun dalam rangka menerima wisatawan ini nanti dengan konsep tersendiri tersebut akan kita paketkan, merupakan suatu paket wisata di Kota Pekalongan. Kita ada Museum Batik, ada wisata belanja di Grosir Stono, ada Pantai Selamaran, Pasir Kencana yang baru selesai dibangun ini sendiri, dan di mangrove yang sekarang sudah bisa dikunjungi, dan kalau dulu aksesnya kena banjir rob, ini sudah kita perbaiki pada tahun kemarin dan sekarang sudah cukup nyaman untuk dikunjungi. Jadi nanti objek-objek tersebut ini akan kami buat sebagai paket wisata di Kota Pekalongan. Oke ya, luar biasa Pak. Boleh dong dijelaskan secara detail, kan ini kalau umpamanya kita tahu nih ya, yang Aziz baca di artikel-artikel, kalau umpamanya wisata Pantai Pasir Kencana ini kan dikonsepkan sebagai wisata buatan gitu kan. Nah, kalau umpamanya di Selamaran itu rencananya nanti bakal dikonsep seperti apa, kemudian di Pantai Sarinya akan dikonsep seperti apa. Bapak tadi kan bilang bahwa ini akan berbeda-beda konsepnya gitu, biar pemirsa yang ada di rumah semakin penasaran gitu. Silakan. Ya, kalau di PIM atau mangrove ini konsepnya edukasi ya, kita mengenal tanaman-tanaman, mengenal ikan. Di sana kan juga mungkin nanti bisa dibuat seperti study tour untuk anak-anak sekolah ya Pak ya, taman kanak-kanak, luar biasa. Juga sebagai sarana olahraga ada jogging tracknya. Wow, terus? Kalau di Pasir Kencana ini agak modern karena dibuat memang tidak dengan secara alam, kita buat wisata buatan.
Di sana Oke. ini cukup menarik. Di sana ada panggung hiburan, ada panggung budaya, ada menara yang kalau orang naik ini bisa melihat jauh ke pantai, bisa melihat ke Kota kota. Pekalongan. Iya. Wow, ini Betul. luar biasa Iya. ya. Jadi ada spot-spot yang menarik tentunya yang khusus dibuat karena memang wisata air di Pasir Kencana ini namanya wisata buatan gitu ya, Pak. Betul, ya. Mm-mm. Terus Terus di sana juga ada kalau mau main pasir ada, ya di kolam pasir itu ada juga, gitu. Kolam renang ada, dan sebetulnya tidak usah jauh-jauh ke Singapura. Kalau Singapura itu kan ada air mancur ya. Di Pasir Kencana juga ada. Itu Wow. bagus kalau dilihat kalau malam. Malam. Jadi kayak menari-nari dan warna-warni kayak gitu, Pak. warna-warni, ya. Wow, Itu amazing cukup sekali ya, sangat pemirsa. bagus sekali. Mhm. Tapi bisa dipandang kalau agak gelap, itu bisa dipandang sana. Kalau di Selamaran ini sebetulnya bisa untuk outbound. Ya. Oh, berarti ke back to nature gitu ya. Natural ya mungkin ya. ya. Oke. Kemudian kalau kita masih punya satu lagi, Mhm. yaitu di Museum Batik. Mhm. Ini bisa mengenal sejarah batik dan batik dari masa ke masa maupun dari daerah-daerah lain, itu bisa kita kenal. Sangat menarik sekali buat pemirsa yang ada di rumah pasti penasaran juga ini kapan akan dibuat ya. Karena kenapa? Karena bermacam-macam. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Tarno, ada edukasinya, ada buatannya, kemudian juga ada naturalnya gitu Pak Tarno ya. Namun memang yang baru saja selesai untuk pengerjaannya baru Pantai Pasir Kencana ya, Kencana. yang buatan ini. Dan pemirsa yang ada di rumah juga pasti penasaran kan, kapan sih dibukanya, kapan sih di launchingnya? Tunggu dulu tentunya. Nah, saya ke Pak Ian lagi nih Pak Ian. Baik. Berbicara mengenai wisata ya Pak, tadi sudah dijelaskan. Ini kalau mamanya sudah jadi semuanya bisa dikatakan juga ya Pak Ian memang terbesar se-Asia Tenggara karena digabungkan antara wisata satu dengan yang lainnya. Dari pihak hotel sendiri ada nggak sih strategis khusus untuk menyambut wisata di Kota Pekalongan? Silakan. Tentunya ada. Kita di sini hotel juga tidak banyak yang berbintang ya. Pasti juga nanti kita akan bersama-sama. Kebenaran kita di sini juga guyup ya. Kemarin terima kasih ini Pak Tarno, kita sudah diajak ini Wah, semua. ini Pak Tarno nggak adil, Masa Aziz nggak diajak sih kita Pak Tarno? semua Ini hotel udah diajak ke JMJM sana sudah ya? diajak keliling. Oke. Dan Nanti kebenar- kapan-kapan ya Pak Tarno ya, kami diundang ya. Benar, itu memang sangat menjanjikan lah ya, bikin orang untuk penasaran datang ke sana untuk selfie dan sebagainya macam, untuk acara-acara hiburan itu bisa dikemas di sana. Ya nantinya hotel khususnya di Kota Pekalongan ini bisa ngadain untuk acara yang nasional. Ya, jadi acara itu bisa digelar di sana. Jadi kalau kita total dari kamar kita itu ya sekitar 600-an, nanti kalau ditambah yang kecil-kecil itu bisa sampai 1000. Ya, small event-event yang seperti itu bisa kita adain di sini nantinya. Dan untuk yang tempat wisata ini sendiri, kita akan buat packaging yang untuk wisata di Kota Pekalongan sendiri. Jadi ada program ataupun promo khusus gitu ya Pak Ian ya, yang diselenggarakan sama Selain Hotel kita Davam. juga mengangkat destinasi kita Kota Pekalongan, karena selama ini kita destinasinya memang kalau enggak batik sama kita ngambil di kabupaten ini yang alam dan segala macam. Nah, nantinya kita yang di sini kita buat untuk tour juga, apa yang disampaikan sama Pak Kepala Dinas itu nanti kita akan pulang kita ambil ya. Kita buat paket-paket yang kamar sama dengan destinasi sambil untuk ngelihat di museum juga. Ini luar biasa sekali. Jadi kayak include gitu ya. Iya, ini Pak kita Ian. tunggu aja kapan bukanya. Kita tunggu karena siapa tahu juga bisa bersinergi ya tentunya Ya, untuk perhotelan di otomatis, Kota Pekalongan bersama dengan pemerintahan Kota Pekalongan, Benar. lebih khususnya di Nah, nantinya Parbud kita juga gitu. akan pasang itu kita booth yang di sini itu yang sehubungan dengan destinasi yang ada di Kota Pekalongan. Oke, nah kalau berbicara nih Pak Ian, kan kayaknya program-program kemudian strateginya sudah mau disiapkan gitu ya, Ya. walaupun pembangunannya belum 100% tentunya wisata air ini. Ada nggak sih, kan ini kan kayak COVID semakin naik lagi, apakah tetap Hotel Davam Kota Pekalongan akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat atau seperti apalah untuk kegiatan ini? Silakan. Alhamdulillah hampir semua kita hotel ya, bukan Davam aja. Semua hotel di sini kita bersama-sama saling mengingatin ya. Kita juga terima kasih untuk dinas-dinas terkait yang selalu juga untuk mengingatin kita untuk selalu menjaga kesehatan. Kita sudah ada standar yang memang kita berikan untuk standar mulai dari COVID ini sampai sekarang. Apalagi sekarang ini sudah mulai lagi ada ya.
Jadi itu biarpun itu jadi suatu kebiasaan, tapi tetap kita jalankan prosedurnya. Oke. Tamu Jadi itu tanya, kita tanyain masuk, dia punya untuk vaksin enggak, dan itu tetap kita jalankan. Jadi walaupun COVID sudah melanda, tetap protokol kesehatan yang ketat tetap diterapkan di hotel-hotel Ya, di Kota Pekalongan Mas, itu gitu harus. ya, Pak Ian ya. Wah, ini luar biasa. Ini aman ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah. Nanti kita bakal lanjutin lagi tentunya Pak Tarno, Pak Ian, obrolan kita untuk wisata yang digadang-gadang terbesar di Kota Pekalongan ini. So, buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita masih dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih membahas topik mengenai wisata air pantai Pasir Kencana. Dan masih tentunya bersama dengan Pak Tarno selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan. Waduh, jabatannya banyak banget jadi satu ya Pak Tarno ya. Semangat buat Pak Tarno. Kemudian masih bersama dengan Pak Ian juga tentunya dari GM atau General Manager Hotel Devom Kota Pekalongan. Kita lanjutin lagi, saya ke Pak Tarno dulu ya Pak Ian. Silakan, Pak. Oke Pak Tarno, kalau tadi kita sempat berbicara ataupun membahas 4 konsep ya yang akan diterapkan di masing-masing tempat wisata. Mungkin bisa dijelaskan secara detail 4 konsep tersebut agar tentunya pemirsa yang ada di rumah memiliki gambaran nih masing-masing dari konsep wisata air di Kota Pekalongan itu. Monggo Pak Tarno. Mungkin sebelum saya menjawab, saya akan menyampaikan konsep pariwisata dulu. Konsep pariwisata ini harus mengandung 3A. A pertama, aksesibilitas. Akses ke objek wisata bagaimana. Terus yang kedua, amenitas. Amenitas ini yang termasuk disediakan oleh Pak Ian. Perhotelan, penginapan, dan sebagainya. Terus yang terakhir, ketiga, yaitu atraksi. Nah, atraksi gitu ya? Itu isian yang ada di objek wisata tersebut. Nah, sekarang akan saya bawa ke bagaimana atau apa yang ada di objek wisata. Untuk Pasir Kencana ini kan alhamdulillah kita dapat rezeki nomplok istilahnya. Kita dibangunkan tanpa kita bersusah payah mengadakan APBD untuk membangun objek wisata, dan kita dibangunkan oleh pemerintah pusat. Dibangunkan dengan anggaran yang cukup besar Pak, untuk daerah ya. Ya. Itu. Di sana di objek wisata tersebut ini cukup menarik. Ada beberapa wahana yang tentunya memang wahana tersebut harus dilengkapi biar orang masuk tidak bosan. Nanti orang masuk akan ketagihan masuk lagi. Ini di sana yang sudah ada spot selfie ada di depan. Kemudian ada panggung hiburan, ada panggung budaya, ada jogging track, kemudian ada menara pandang, ada kolam keceh, kolam renang, ada nanti kios-kios atau kuliner-kuliner itu ada. Terus ada lagi tempat souvenir itu ada. Namun memang ini masih berproses untuk pelengkapan gitu. Dan tentunya kenapa sampai sekarang belum dioperasionalkan, karena masih ingin melengkapi dulu biar orang datang ke sana tidak bosan. Nanti orang ke sana ketagihan akan ke sana lagi. Itu harapan kami seperti itu. Terus yang di PIM atau di mangrove ini sebetulnya sangat bagus saat matahari terbenam di sana. Sunset ya Pak ya? Iya, sunsetnya Sunset. bagus sekali di sana. Di sana orang bisa keliling ke Naik getek kalau orang Pekalongan bilang ya. Naik perahu. Naik perahu. Asik sekali. Saya juga sering tuh naik perahu di sana. Kalau mau olahraga jogging track juga ada jogging track di sana. Dan kalau malam kalau nggak salah di sana juga ada lampion-lampion ya sekarang ya Pak? Kan belum. Oh, belum ya? Belum. Itu next ya mungkin ya waktu pembangunannya. Ke depan mau ke sana memang untuk bangun objek ini kan tidak begitu mudah, tidak cepat dan sebagainya. Kita butuh kalau
saya itu malah butuh investor yang bisa mengembangkan di sana, nanti bisa sharing, bicara dengan pemerintah Kota Pekalongan, nanti kerjasama. Kalau di Selamaran ini di sana sudah kita bangun gazebo, gardu panggung hiburan, terus gardu pandang juga ada, dan di sana sangat bagus kalau misalnya untuk camping atau outbound itu juga untuk glam camping kayak gitu-gitu itu Pak. bisa kalau yang berminat, terutama anak-anak TK itu sudah banyak di sana. Terus yang Pantai Sari Pak? Yang Pantai Sari itu dikelola oleh masyarakat, jadi memang harus kita sinergikan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat. Yang penting itu orang banyak berdatangan di Pekalongan yang akan menghidupkan ekonomi di Pekalongan. Jadi dari orang Pekalongan untuk Pekalongan juga gitu ya. Orang luar untuk Pekalongan juga. Iya gitu ya, amin ya robbal alamin. Jadi mungkin cukup detail ya buat pemirsa yang ada di rumah bahwa di masing-masing objek wisata yang akan dibangun yang digadang-gadang terbesar ini sudah jelas tentunya ada apa saja sih di dalamnya. Jadi buat pemirsa nih biar tahu ya ancang-ancang mau ngapain. Jadi kalau umpamanya mau nonton sunset ya ke mangrove ya. Kemudian kalau umpamanya pengen camping bersama dengan keluarga seperti itu bisa ke Selamaran. Kemudian kalau umpamanya pengen selfie kemudian melihat mungkin pemandangan dari atas Kota Pekalongan ataupun seluruh pantai yang ada di Kota Pekalongan bisa ke Pantai Pasir Kencana seperti itu ya pemirsa. Pasti juga buat pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar ingin menikmati wisata terbaru. Semoga tidak hanya happening di awal saja ya. Nah berbicara itu gimana nih untuk Dinparbud sendiri untuk mensiasati itu? Biasanya kalau penyakitnya orang Pekalongan tuh kayak gitu Pak Tarno. Pertama aja nih ramai berbondong-bondong ke sana, kemudian habis itu sepi gitu. Gimana strategi dari Dinparbud sendiri? Justru ini kami sih berpikir untuk menambah wahana-wahana ya, wahana-wahana yang menarik. Nanti kami masih akan berupaya di sana ada istilahnya bebek-bebekan di atas air itu bisa digenjot olahraga. Kemudian permainan-permainan yang lain yang bisa menarik wisatawan. Jadi dengan itu harapan kami orang yang sudah datang ke sana tidak bosan. Ya. Tidak cuma sekali saja gitu. Dan di samping itu nanti kita juga akan mengadakan event kebudayaan. Itu mungkin bisa menarik juga ya Pak Tarno ya untuk komunitas-komunitas tertentu gitu ya yang ada di Indonesia khususnya di Kota Pekalongan. Jadi buat pemirsa yang di rumah bisa dikatakan bahwa objek wisata ini terus akan berkembang ya Pak Tarno. Tidak hanya stuck seperti ini saja karena akan terus ada penambahan wahana-wahana, kemudian juga satu lagi tuh bakal ada event-event yang diselenggarakan ya, entah itu kebudayaan, entah itu mendatangkan selebriti atau musisi-musisi terkenal di Indonesia. Itu pasti minatnya bakal banyak banget Pak Tarno untuk menarik pengunjung entah itu lokal maupun luar kota gitu. Oke, saya ke Pak Ian nih Pak Ian. Nah kalau tadi sudah berbicara mengenai strategi untuk menarik wisatawan sudah disiapkan ya, kemudian juga penerapan prokesnya tetap diterapkan. Nah, adakah rencana Hotel Davon untuk berkolaborasi ataupun bersinergi dengan pemerintah Kota Pekalongan dengan tujuan tentunya meningkatkan pariwisata di Kota Pekalongan? Silakan. Baik, terima kasih Mas. Tentunya ya harus ya sebagai bapak kita di sini kita akan banyak untuk berkolaborasi karena kemarin juga menyampaikan bukan ke kita Hotel Davam aja nih, ke semua hotel yang semua untuk semua mengangkat tema yang berhubungan dengan tempat kita yang baru ini ya. Dan kita diajak ke sana untuk melihat secara langsung itu seperti apa. Ya, kita juga memberikan masukan, kita juga akan posisinya melihat akses yang untuk yang dia ada di sana juga, dan kolaborasinya ini tentunya kita akan adakan ya sehubungan dengan kedinasan ya dari government ya. Itu jadi tadi sudah ada nih, kalau ibu bapak-bapaknya ada meeting di sini, ibu-ibunya bisa jalan. Luar biasa ya, include-nya banyak gitu ya. Iya, kalau dengan anak-anak dari sekolah itu juga bisa kita ambil juga. Betul. Market-marketnya berhubungan dengan edukasi. Ya, nanti kita akan buat dan kita juga akan minta petunjuk dari Dinas Pariwisata Pekalongan ini untuk kita ngangkatnya seperti apa. Dan kebenaran Hotel Davam ini kita ada 25 hotel yang punya jaringan. Jadi kita bisa untuk menyebarkan nih Pekalongan ini seperti ini. Ya, karena yang dilihat Pekalongan dulu banjir. Ya. Mungkin kenapa tempatnya itu ada di sana, salah satunya itu ngangkat
bukan itu lagi, banjirnya sudah hilang. Tapi kita jadi tempat-tempat wisata. mengeklirkan ya, mungkin apa tuh namanya hal-hal yang buruk di Kota Pekalongan gitu ya. Oke. Kira-kira begitu Mas. Oke, jadi kalau mau berbicara tentang berkolaborasi ataupun bersinergi akan dilakukan ya Pak Ian ya, tentunya hotel-hotel kita sudah nyusun ini. Tidak hanya Hotel Davam saja tapi seluruh hotel yang ada di Pekalongan. Amin, semoga bisa bersinergi dengan baik ya. Kemudian pariwisata di Kota Pekalongan bisa semakin maju dan meningkat tentunya. Oke, ke Pak Sutarno lagi nih, dari pembangunan 4 wisata air tersebut, kenapa ini Pak Tarno Pantai Pasir Kencana yang terlebih dahulu yang dibangun gitu? Silakan. Ya, terima kasih. Yang semuanya nanti kan ada keterbatasan anggaran, baik itu daerah maupun pusat. Makanya harus diambil skala prioritas. Saat itu memang diadakan survei oleh Kementerian PUPR. Ini survei ada di Selamaran, ada di Pasir Kencana maupun mangrove. Namun karena ada keterbatasan anggaran di kementerian, terutama karena dampak COVID ini ya, COVID, pendapatan negara ini tidak begitu signifikan, sehingga diambil skala prioritas mana yang lebih dahulu. Akhirnya dipilih objek wisata Pasir Kencana tersebut didahulukan, dan semoga dan mohon doanya masyarakat Kota Pekalongan nanti Kementerian PU akan membangun lagi, bisa memfasilitasi pembangunan. Amin. Ini semoga nanti kita masih punya tempat, ada di Selamaran, ada di mangrove. Ini semoga ke depan bisa dikembangkan oleh pemerintah pusat. Oke ya, jadi kenapa Pantai Pasir Kencana? Karena menggunakan skala prioritas ya Pak Tarno ya, karena yang ibaratnya memungkinkan untuk dibangun terlebih dahulu adalah Pantai Pasir Kencana tersebut pemirsa. Nah, kalau tadi ada nggak sih Pak rencana ataupun sudah ada rencana ataupun schedule untuk pembangunan selanjutnya di Pantai Selamaran, di mangrove itu, atau belum, atau memfokuskan ini biar final terlebih dahulu nih di Pasir Kencana ini gitu? Silakan. Yang tentunya kita harus sinergi ya, kita tidak bisa membangun satu tempat saja, karena pada umumnya wisatawan itu kan butuh paket wisata, tidak hanya satu tempat. Maka kebijakan Bapak Wali Kota tentunya secara bertahap ini tetap mengembangkan objek-objek wisata yang ada di Kota Pekalongan. Ya, baiklah. Pemirsa yang ada di rumah sudah nggak sabar ya Pak ya, pingin ke sana ya. Kalau Pak Ian mah udah ke sana ya Pak Ian ya, colong start terlebih dahulu nih sama teman-teman hotel yang ada di Kota Pekalongan. Udah berbicara ke sana nanti. Gitu ya. Nanti ke sana lagi kita diajak ya Pak Tarno ya, biar lihat secara langsung. Nah, buat Hotel Davam ataupun Pak Ian ini berbicara mengenai kolaborasi. Kalau tadi kan akan melakukan kolaborasi gitu ya, dan sinergitas antara pemerintah dan juga hotel. Nah, gimana nih Hotel Davam dan hotel-hotel lain, akankah mereka ataupun hotel-hotel ini akan melakukan kolaborasi gitu atau sinergi, dan sinergi seperti apa yang dilakukan hotel-hotel di Kota Pekalongan untuk menyambut wisata ini? Silakan. Ya, karena saya tadi udah bilang di depan, kita semua hotel sangat bangga ya, karena kita tinggal di Kota Pekalongan, tentunya punya wisata yang baru ini sebagai andalan. Yang pasti kita akan pasang nih di depan ini. Kita punya TV ini di depan, ada untuk media promo kita wisata. Saya sekarang sudah ada. Itu nanti akan saya tambahin lagi nih yang untuk di Davam, yang khususnya untuk wisata ini. Hotel lain tentunya juga mungkin akan sama, memberikan itu sebagai tempat atau objek andalan kita, yang tentunya kita bisa untuk menambah tingkat hunian khususnya di weekend. Ya, weekend orang nggak bingung nih, biasanya cuma lintasan aja. Lintasan orang sini belanja, tapi dengan adanya ini biasanya kalau sehari bisa 2 hari, ya kan? Berarti nambah tempat wisata yang harus dikunjungi gitu ya Pak Ian ya. Nggak belanja aja. Oke. Nah, mudah-mudahan ini ketok tular nanti ke semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, berbicara nih Pak Ian ya, akses Hotel Davam dengan wisata air ini kan cukup jauh ya. Apakah pihak hotel akan melakukan strategi jemput bola untuk wisatawan atau seperti apa? Ya, yang pasti kita ada paket nanti yang di sini yang kita destinasinya kita antar sama jemput. Ya, ada juga nanti yang posisi untuk keliling ya, untuk keliling wisata khususnya dengan minimum berapa orang ya, minimum 4 orang itu atau keluarga, itu kita akan antarin ya untuk tempat objek wisata yang ada di Kota Pekalongan aja.
Bisa dikatakan nanti akan dibuat program kalau makanan itu all you can eat gitu ya Pak ya. Jadi termasuk sak makanannya. Iya benar banget. Jadi makan di sini, nginap di sini, wisata di sini, semuanya akan dilayanin sebagai ratu dan juga raja di Kota Pekalongan gitu ya. Para pengunjung ataupun wisatawan yang ada di luar maupun wisatawan lokal. Boleh loh ya. Sekarang kan kayak trennya itu lebih ke staycation. Jadi orang Pekalongan tidak walaupun tinggalnya di Pekalongan, tapi staycationnya di hotel gitu loh Pak Ian. Gitu kan. Ya semoga bisa terrealisasi ya Pak Ian ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Tarno, Pak Ian tentunya untuk pembahasan topik kita hari ini. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana karena kita nanti bakal lanjut. Jadi tetap di program Expos, lebih dekat, lebih santai. Kita lanjutkan kembali pemirsa, masih di program Expos, lebih dekat, lebih santai. Langsung saja ya kita ke Pak Tarno. Ini pasti pemirsa ataupun masyarakat Kota Pekalongan penasaran gitu kan. Katanya ini kan digadang-gadang terbesar gitu. Pasti dana yang digelontorkan besar juga dong Pak Tarno. Bisa dijelaskan nggak Pak Tarno, berapa sih dana yang digelontorkan oleh Kementerian PUPR untuk proyek ini? Ya. Memang pembangunan tersebut ini membutuhkan dana yang cukup besar. Itu sekitar awalnya itu sekitar 48 miliar. Itu sebetulnya dananya 60 dilelang oleh pelaksana ada sekitar 48. Kemudian ada sisa lelang, kami mohon melalui surat Pak Wali Kota ke Kementerian PUPR ini untuk dilengkapi. Jadi sarana wisata tersebut dilengkapi dengan e-ticketing, e-parking, dan dikasih tanaman-tanaman. Akhirnya ada optimalisasi anggaran, ini sekitar menjadi 55-an miliar. Betul. Sangat besar sekali ya pemirsa dana untuk objek wisata ini. Semoga benar-benar masyarakat Kota Pekalongan juga mencintai objek wisata ini ya Pak, ya, dengan caranya merawat bersama. Juga, betul ya. Karena dana yang digelontorkan ini sangat besar. Kalau artikel yang Aziz baca itu cuma 30, ternyata ini langsung dari sumbernya 55 miliar ya. Masya Allah. Ramaikan masyarakat Kota Pekalongan, kemudian juga rawat secara bersama agar Kota Pekalongan semakin maju, semakin baik juga tentunya Pak Tarno ya. Nah masih ini Pak Tarno, kalau kita berbicara, kalau tadi kan dana gede ya, kemudian kalau umpamanya wisata itu akses jalannya tidak memadai. Kota Pekalongan kan terkenal nih Pak Tarno akan banjir, kemudian rob, apalagi di Pantai Sari tuh ya. Gimana apa tuh namanya dari dinas terkait untuk mempersiapkan agar aksesnya juga baik gitu loh, agar wisatawan tidak kapok gitu. Bahkan nih Pak Tarno ya, Aziz tadi mau berangkat ke sini ada yang bilang percuma ke sana karena apa? Eman-eman montore katanya kayak gitu. Aksesnya banjir gitu Pak Tarno. Silakan. Terima kasih. Terkait akses ke Pasir Kencanan itu bisa melalui dua, yang satu lewat Kusuma Bangsa, yang satu lewat BR Supratman. Kita tahu bersama yang BR Supratman itu kan jalannya rusak, kena air dan sebagainya. Ini melalui pemerintah pusat, ini sudah ada penanganan banjir dan rob yang tentunya sudah dilaksanakan, namun memang butuh waktu ya, untuk pelaksanaan pembangunan butuh waktu, sampai tidak kena banjir itu butuh waktu. Kemudian terkait jalan, ini melalui DPU Kota Pekalongan, ini masih proses lelang pengadaan barang dan jasa. Dan insya Allah mungkin di pertengahan tahun atau bulan 10-an, ini akses ke sana sudah bagus. Karena sudah dibangun oleh Kementerian, oleh Dinas Pekerjaan Umum. Angin segar ya Pak Tarno ya. Ini sudah kami koordinasikan dengan PU. Saya harap cepat sih dibangun, diadakan pelelangan, dan ini masih proses ternyata. Oke, ini jadi buat pemirsa yang ada di rumah kalau mau bertanya-tanya eman-eman montorek nanti takut nieng, takut rusak dan lain sebagainya, nggak usah khawatir karena di pertengahan tahun ataupun di bulan 10 ya Pak Tarno ya, insya Allah nanti akses jalan menuju wisata air yang digadang-gadang terbesar ini akan aman dari rob ataupun banjir gitu ya. Sudah dibicarakan, sudah deal, tinggal pengerjaannya saja. Baik, sekarang saya ke Pak Ian lagi nih. Nah, berbicara mengenai pariwisata dan juga perhotelan di Kota Pekalongan nih Pak Ian ya. Apa sih sebenarnya Pak kendala dari perhotelan di Kota Pekalongan? Terlebih nih COVID ini, silakan Pak Ian bisa dijelaskan? Ya,
Alhamdulillah sebetulnya kalau saya ucapin untuk di Kota Pekalongan sendiri sebagai tempat transit ya, sebagai tempat untuk kota perdagangan dan bisnis. Kalau kita bilang secara tingkat hunian untuk di 2021 tidak jelek-jelek amat ya. Alhamdulillah. Kita city-nya, artinya city itu untuk tingkat hunian seluruh kota itu di atas 70. Ya. Jadi masih bagus biarpun di tahun 2021 itu banyak perda-perda yang berhubungan dengan Covid, tidak boleh ini, tidak boleh, tapi kita masih tetap bisa eksis gitu loh. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk tingkat kendala yang terbesar, kalau kendala terbesar ya otomatis kita di jalan, ya. Selama jalan itu posisinya macet misalkan, ya itu akan mempengaruhi orang untuk posisi lewatnya tidak turun ke sini, tapi lewatnya lewat tol. Ya. Jadi memang kalau berbicara kendalanya jalan. Tapi kalau Kota Pekalongan jalan macet ya Pak Ian ya. Jadi nggak ada kendala gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa COVID ini tidak berdampak begitu besar negatif ya, di perhotelan di Kota Pekalongan. Karena sekali lagi Kota Pekalongan adalah sebagai kota transit gitu Pak Ian ya. Jadi masih banyak lah ya. Karena yang menginap di reservasi. Artinya kalau tingkat hunian di hari pertama nih orang reservasi di hari itu kadang kita nggak bisa nebak. Ya kan, tiba-tiba langsung ada datang itu bisa sampai 10 sampai 15 kamar. Ya ini Kota Pekalongan dan itu hampir sama dengan teman-teman kita di hotel-hotel yang ada di sini. Ya aman berarti ya. Oke deh, saya ke Pak Parbud lagi nih tentunya. Berbicara mengenai salah satu spot di wisata air terbesar ini nih ya Pak Tarno, apakah spot kuliner ini diperuntukkan untuk warga sekitar saja? Atau seluruh mungkin warga Pekalongan bisa untuk berhak mendaftarkan berjualan di tempat tersebut? Bisa dijelaskan Pak Tarno, silakan. Terima kasih. Memang untuk kuliner di sana itu ada beberapa kios. Ini yang jumlahnya sangat terbatas. Di sana ada 24 kios. Yang satu akan saya gunakan sendiri untuk pengamanan. Dan yang 11 itu untuk pedagang existing. Sana kan dulu merupakan objek wisata. Ada pedagang yaitu mendapatkan perhatian. Nah sisanya ini untuk pedagang baru yang sampai sekarang bahkan permintaannya ini melebihi. Ya, kita sudah tutup di karena permintaan. Namun jangan khawatir. Di sana kan dekat dengan Teknopark. Teknopark itu ada tempat warung-warung atau kios-kios itu tempat berjualan makanan yang berbahan baku ikan laut. Di depan objek wisata ada. Ya. Ini dan kami juga masih punya zona 9. Di objek wisata Pasir Kenta ada zona 9 yang sekarang masih terbuka, hanya di paving. Nanti akan kami kembangkan mungkin dengan dalam bentuk tenda-tenda kerucut, yaitu untuk nanti mewadahi pedagang-pedagang yang tentunya juga jumlahnya sangat terbatas. Nah yang penting masyarakat sekitar kan bisa berjualan di depan rumahnya, di sekitarnya. Yang penting harus jaga keindahan, kebersihan, dan kerapian. Jangan sampai berjualan di depan rumah kemudian malah menjadikan wisata tersebut kumuh gitu ya Pak Tarno. Ya. Jadi memang harus ada SOP-nya mungkin Pak Tarno ya, yang mau dagang di rumah dan lain sebagainya. Harus sinergitas dengan dinas atau dengan pemerintah daerah. Jadi sudah diwanti-wanti dari awal biar tidak terjadi kekumuhan tersebut. Pak Tarno, kalau boleh tahu Pak, ada nggak sih harapan dari warga sekitar wisata tersebut terhadap wisata air ini gitu? Harapannya itu apa gitu? Ya, harapan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar maupun masyarakat Pekalongan secara umum. Jadi dengan harapan nanti dengan adanya tempat wisata tersebut ini menjadi menarik, orang luar banyak berdatangan di Pekalongan, mereka akan belanja, menginap, kuliner dan lain sebagainya, sehingga ekonomi di Pekalongan akan tumbuh dan berputar sehingga tumbuh yang cukup signifikan.
Ya, amin ya robbal alamin. Harapannya tetap ya ekonominya tetap bisa naik gitu ya Pak Tarno ya. Semoga harapan dari warga sekitar itu bisa terrealisasi tentunya. Dan harus didukung juga nih untuk masyarakat Pekalongan sekitarnya juga gitu ya Pak Tarno ya. Jadi saling mensupport, saling bersinergi antara warga ataupun masyarakat satu dengan yang lainnya. Saya ke Pak Ian nih Pak Ian. Ini masih berbicara tentang COVID nih Pak Ian. Ada nggak sih Pak Ian gitu? Apalagi kan memang COVID ini kayaknya naik turun gitu ya Pak Ian ya. Dari kemarin yang Alpha, kemudian ada yang Delta, kemudian ada yang sekarang ini Omicron. Ada nggak sih Pak Ian selama perjalanan COVID itu muncul kendala-kendala ataupun trouble-trouble yang dialami oleh hotel-hotel di Pekalongan, lebih khususnya di Hotel Davam tersendiri gitu? Ya, tentunya kita di sini berantisipasi. Artinya untuk karyawan ya, kita turunin sampai ke rumah. Jadi karyawan kalau datang itu dia harus menerapkan untuk posisi kebersihan ini. Ada yang harus kita suruh mandi, sampai pulang pun posisi seperti itu supaya dia bersih. Itu ya. Ya. Kayak tenaga nakes ya, Pak iya. Ian ya. Luar biasa. Ini penting kita karena berhubungan langsung dengan orang ya, dengan dari tamu luar yang dari kota mana-mana biasanya ya. gitu ya. Dengan tentunya kalau kita mempersiapkan diri kita sendiri, mulai dari kita diri sendiri ya, saya yakin kita bisa untuk menjaga itu. Dan alhamdulillah sampai mulai dari COVID yang kemarin sampai sekarang ini karyawan masih belum kena gitu ya, karena kena. benar-benar menerapkan protokol kesehatan Ya. yang sangat luar biasa itu ya, sampai dengan mandi dan karena lain imun sebagainya. juga Betul. dia juga kerja juga harus dengan posisi happy juga. Bahagia Ya. itu yang paling penting ya. Kalau umpamanya kita nggak bahagia itu gampang terpapar ya. Itu. Tidak hanya terpapar COVID Pak Ian, tapi terpapar panah asmara juga. Kalau Beda lagi hotelnya konsepnya. sepi aja happy ya kan. Kalau hotelnya ramai jadinya happy. Happy itu yang happy Pak Ian doang, karyawannya tidak. Masya Allah. Oke, saya ke Pak Tarno lagi nih Pak Tarno. Ini berbicara mungkin pertanyaan ini yang udah ditunggu-tunggu sama pemirsa yang ada di rumah gitu kayaknya. Kapan sih wisata ini akan dibuka ataupun dioperasionalkan untuk umum? Kemudian tarifnya Pak Tarno untuk masuk itu rencananya berapa sih? Karena ini masih simpang siur nih kabarnya. Silakan. Kita nunggu juga ini. Memang kami sendiri masih berupaya secepatnya ya bisa operasional. Namun ini yang saya jaga operasional terus sepi. Makanya kita harus siap semua. Ini kami masih mempersiapkan segalanya biar matang sekali. Jadi nanti orang masuk sudah tidak kecewa lagi. Itu untuk kapannya kita belum bisa. Waduh, ternyata belum kapannya. bisa. Masih tanda tanya ya Pak Tarno ya. Persiapan semaksimal mungkin. Yang pasti mungkin sebelum Lebaran. Mungkin ada patokan-patokan dikit gitu Pak Tarno. Ya mungkin di Setelah Lebaran, sebelum Lebaran, sebelum mohon puasa. doanya di bulan akhir ini sudah bisa ya. Oke, akhir Februari ya. Ya. Oke, doanya buat pemirsa yang di rumah semoga akhir Februari ini rencananya akan dibuka. Amin ya Pak Tarno ya. Amin, Semoga amin, tidak ada amin. tidak ada kendala dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berbicara mengenai tarifnya nih Pak Tarno berapa? Terkait tarif, ini kan namanya retribusi yang tentunya nanti hasil retribusi tersebut akan dikembalikan untuk pelayanan, untuk peningkatan objek tersebut. Ini kita sudah membuat naskah rencana bisnis yang mana di rencana bisnis ini sudah keluar kemungkinan tarif-tarifnya. Ini makanya untuk sementara pembukaan ini kan kami sudah mengajukan perwal untuk ditandangani Pak Wali ini sekitar 25.000. Wow. Kemudian tentunya wisatawan nanti akan ditanggungkan dengan asuransi. Bila semua kan tidak tahu ya orang itu, ini tambah asuransi 1.000 rupiah. Jadi nanti wisatawan 25.000 itu sudah plus asuransi ya Pak? Belum. Oh, berarti tambah jadi 26 ya? 1.000 tambah 1.000 untuk jaminan asuransi. Oke ya, ini luar biasa. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mamanya di rumah nebak-nebak ya, karena masih simpang siur nih Pak. Masyarakat Kota Pekalongan banyak yang nebak-nebak. Ada yang bilang 5.000, ada yang bilang 25.000, ada yang bilang 50.000 gitu. Ternyata sudah dijawab sama sumbernya secara akurat 25.000 plus dengan asuransi Rp1.000 jadi 26.000 ya Pak Tarno ya. Dan untuk pembukaan wisata ini rencananya akan dibuka
tepat pada akhir Februari tahun 2022 kalau tidak ada halangan ataupun kendala gitu ya Pak Tarno. Amin. Kita doakan secara bersama. Terakhir, last question untuk Pak Tarno dan Pak Ian. Harapannya untuk wisata ini ke depan apa sih? Singkat saja, silakan Pak Tarno. Kami berharap tentunya kita sudah dibangunkan objek wisata yang cukup menarik. Mari kita jaga, kita kerjasama dengan masyarakat, kita jaga suatu objek tersebut sehingga ini bisa berjalan yang begitu lama, bahkan 10, 20, 50 tahun ke depan, sehingga tentunya dengan adanya objek wisata itu menjadi magnet masyarakat baik nasional, Jawa Tengah maupun dunia berdatangan di Pekalongan, menarik wisatawan yang gitu ya. tentunya ini bisa membawa dampak kesejahteraan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Pak Ian silakan. Singkat saja Pak Ian. Tentunya kalau kita di hotel, harapannya memang ini dijadikan benar-benar sebagai tempat andalan wisata untuk kita yang secara konsisten nantinya memberikan sesuatu yang inovasi ya, yang terdepan dan menjadi bukan sebagai tempat wisata-wisata yang seperti pada umumnya. Jadi ada sesuatu yang beda di sini nantinya yang menjadi andalan untuk kita bisa jual. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Pak Tarno terima kasih atas waktunya. Pak Ian terima kasih. Semoga harapan-harapan dan juga tadi yang sudah kita bahas bisa terrealisasi dengan baik. Ini untuk Kota Pekalongan ya, tentunya kita kembalikan lagi. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan tidak terasa pemirsa, kita harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan program Expose lebih dekat lebih santai. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose hanya di Batke TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.